Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Halo Bidikers. Sosok Arteria Dahlan kembali mencuri perhatian masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI ini menyatakan siap mundur dari parlemen apabila mendapat perintah dari pimpinannya. Pernyataan ini merupakan buntut dari perdebatan panasnya dengan Mahfud MD. Lantas seperti apa perjalanan karir Arteria Dahlan, serta seberapa kaya dia? Mari kita bongkar. Saat ini Arteria Dahlan menduduki kursi dewan sebagai perwakilan dari fraksi PDIP. Sebelumnya, Arteria berprofesi sebagai pengacara dan pemilik kantor hukum Arteria Dahlan Lawyers. Dirangkum dari berbagai sumber, pria kelahiran 7 Juli 1975 ini memulai karir di bidang hukum dari kantor hukum Huta Barat, Halim dan rekan di 2000. Sampai pada tahun 2006, Arteria berganti status menjadi partner di kantor hukum Bastaman & Co. Kemudian pada tahun 2009, Arteria mendirikan kantor hukum sendiri dengan nama Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers. Sembari menjalankan kantor hukumnya, Arteria juga aktif berorganisasi di Asosiasi Pengacara dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Serikat Pengacara Indonesia. Arteria juga aktif menjadi advokat di kasus-kasus dan organisasi yang syarat dengan konflik. Salah satunya saat menjadi kuasa hukum Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Dan diperbantukan dalam tim legal sekretariat PSSI dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 2009. Berlanjut pada tahun 2011, Arteria ditunjuk sebagai Legal Advisor Komite Normalisasi PSSI. Sementara karir politiknya dimulai sejak tahun 2010. Arteria masuk dunia politik melalui kemampuannya di bidang hukum. Sosok pria yang lahir di Jakarta ini menjabat sebagai Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat di PDIP. Arteria mengemban amanah ini selama 5 tahun. Dan dalam kurun waktu yang sama, Arteria rangkap jabatan sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi di DPP Taruna Merah Putih. Berlanjut ke tahun 2017, di mana jejak politik Arteria semakin melesat, dengan terangkat menjadi anggota bidang politik dan keamanan di DPP PDIP. Selain itu, ia juga mengisi jabatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat DPP PDIP, yakni sebagai Deputi Bidang Hukum. Sebagai kader yang menangani persoalan hukum, Arteria Dahlan pernah ditunjuk untuk menyelesaikan beberapa kasus pilkada kader PDIP. Di antaranya yakni kasus Rieke Diah Pitaloka dan Teten Mas Duki, yang melaporkan praktik kampanye hitam dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Lalu, ada kasus dari pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hingga kasus yang terakhir dari Ngurah Puspayoga dalam pemilihan Gubernur Bali. Arteria pertama kali melenggang ke Senayan pada tahun 2014-2019. Pria asal Minang ini berhasil menang dalam pertarungan di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Kemudian pada periode berikutnya, Arteria kembali meraih kursi Dewan periode 2019-2024. Ia kembali berhasil melaju dari daerah pemilihan Jawa Timur 6. Bahkan kali ini, Arteria meraup suara terbanyak keempat dan terpilih sebagai anggota Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Nah, dari riwayat karirnya ini, kira-kira berapakah total harta kekayaan yang berhasil dikumpulkan oleh Arteria Dahlan? Jawabannya adalah 19,2 miliar rupiah. Kekayaan ini berdasarkan apa yang ia sampaikan dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN KPK pada tanggal 3 April 2020 lalu. Saat awal periode ia menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, sebenarnya Arteria memiliki nilai kekayaan sebesar 23,7 miliar rupiah. Namun nilai tersebut dikurangi dengan catatan hutang yang jumlahnya sebesar 4,5 miliar rupiah. Aset kekayaan dengan nilai terbesar adalah aset tanah dan bangunan. Dalam laporan harta kekayaannya, Arteria memiliki 3 unit aset tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bogor, Jakarta Selatan, dan Tulung Agung, dengan nilai sebesar 21 miliar rupiah. Catatan aset harta berikutnya berupa kas dan setara kas dengan jumlah sebanyak 1 miliar rupiah, serta aset harta bergerak lainnya senilai 685 juta rupiah.
Di antara itu semua, aset harta kekayaan yang menarik diulas adalah kendaraan pribadi. Totalnya ada 9 unit alat transportasi dalam catatan kekayaannya, yang terdiri dari 5 unit mobil dan 4 unit motor. Mari kita lihat satu persatu mulai dari mobilnya. Yang pertama, ada Nissan X-Trail minibus keluaran tahun 2008 dengan harga 150 juta rupiah. Kemudian yang ada mobil sedan mewah jenis Mercedes-Benz. Mobil yang diproduksi tahun 2010 ini tercatat dengan harga sebesar 310 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mobil pabrikan Jepang jenis Honda CR-V Jeep. Mobil lansiran tahun 2007 ini memiliki nilai sebesar 173 juta rupiah. Mobil yang keempat yaitu Nissan Serena minibus keluaran tahun 2010 dengan harga sejumlah 152,5 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Honda Accord sedan buatan tahun 2008 yang harganya tercatat sebesar 225 juta rupiah. Nah, sekarang waktunya kita intip garasi motornya. Dimulai dari sebuah motor Honda keluaran tahun 2011 dengan harga sejumlah 5,5 juta rupiah. Lalu yang kedua, ada motor Yamaha yang diproduksi tahun 2007 dengan catatan harga senilai 4 juta rupiah. Selanjutnya, kembali dari buatan Honda, namun yang ini umurnya lebih tua karena diproduksi pada tahun 2006. Harganya juga paling murah, yaitu hanya 3 juta rupiah. Sementara yang paling mahal adalah motor Yamaha X-Max keluaran 2019 dengan harga yang mencapai angka 59 juta rupiah. Sosok Arteria Dahlan sendiri dalam waktu belakangan ini sangat ramai jadi pemberitaan. Hal ini terkait sikapnya yang keras terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Di momen itu, politisi PDI Perjuangan tersebut bahkan siap memperkarakan Mahfud MD bila tak menarik pernyataannya terkait maklar kasus di DPR RI. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Hal itu lantaran pernyataan Mahfud MD yang menyebut banyak anggota DPR RI jadi Markus atau maklar kasus. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Hingga akhirnya buntut dari kasus yang terus bergulir dengan panas ini, Arteria menyatakan akan menghilangkan jabatannya apabila buntut dari kasus ini, ia harus berhenti menjadi anggota DPR. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR, nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteria berhenti, ya saya berhenti, Prof.